Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi di kelas 5, waktunya amunisi otak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, dan diagram batang. Pertama, tabel. Pengertian tabel. Tabel merupakan suatu bentuk yang terdiri dari baris dan kolom. Bentuk tabel. Langkah-langkah menyajikan data dalam tabel. Yang pertama adalah tentukan data terendah sampai tertinggi. Setelah itu, yang kedua, tuliskan data dari yang terendah sampai tertinggi dengan berurutan. Yang ketiga, hitunglah banyaknya data dan tuliskan dengan lurus. Nah, ini ada contoh tabel. Contoh soal tabel. Hasil dari ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat dari sini. Tadi langkah pertama adalah menentukan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kita lihat di sini ada angka 5, kita tulis di sini 5. Terus setelah 5 ada apa? 6, tulis 6. Setelah 6 ada angka 7, tulis 7. Habis 7 ada angka 8, ada angka 9, ada angka 10. Jika nanti di soal yang lain terdapat angka 5 paling kecil, setelah itu tidak ada angka 6, adanya angka 7, maka setelah angka 5, kalian tulis angka 7. Angka 6-nya tidak usah ditulis, karena di dalam soal tidak ada angka 6. Tetapi karena di sini ada angka 6, makanya setelah angka 5, kita tulis angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10. Ingat, angka kedua adalah mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mengurutkan, harus berurut. Nah, kita tulis jumlah siswa dalam turus. Ya, ini yang garis-garis ini namanya turus. Kalian bisa lihat di sini. Angka 1 jika siswanya 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima, nulisnya kita garis miring. Ini tandanya 5. Kita lihat di tabel. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5 yang bernilai 5 ada berapa? Kita lihat di soal. 5-nya ada 1, 2. Maka kita tulis turusnya 1, 2. Berarti banyaknya siswa, ada 2 siswa yang mendapat nilai 5. Yang kedua, angka 6. Angka 6 kita lihat ada berapa siswa yang mempunyai nilai ulangan matematika 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis terusnya. Ingat kalau udah garis miring berarti dia berjumlah 5. Berarti 5 karena yang punya angka 6 itu nilainya ada 6 siswa, berarti kita tambahkan 1. Jadi banyaknya siswa ada 6 yang mendapat nilai 6. Selanjutnya nilai ulangan matematika yang nilainya 7. Kita hitung berapa siswanya yang mendapat nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat yang sudah garis miring ini berarti ada 5. Berarti karena nilai 7 itu terdapat 8 siswa, kita tambahkan 3. 1, 2, 3. Dan banyaknya siswa ada 8. Sekarang nilai 8. Berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 8 ulangannya?
Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terdapat siswa yang mempunyai nilai 8 terdapat 6 siswa. Berarti kita tulis 5 tambah 1. Jadi 6 siswa. Sekarang nilainya 9. Berapa siswa yang mendapat nilai 9? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tulis terusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya siswa terdapat 6 yang mendapat nilai 9. Sekarang angka 10 atau nilai yang mendapat nilai 10. Siswa yang mendapat nilai 10. Kita hitung. Terdapat berapa yang mendapat nilai 10? 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 siswa. Kita tulis terusnya 4. Jadi banyaknya siswa ada 4. Paham sampai sini? Next ya, sekarang diagram gambar. Diagram gambar atau nama lainnya adalah piktogram. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Nah, langkah-langkah membuat diagram gambar. Yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah tentukan gambar yang akan kamu buat. Terus, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyaknya data menjadi gambar. Banyaknya data menjadi gambar. Next ya. Contoh, data tabel menjadi diagram gambar. Di sini ada tabel, data tabel, ya. Dan di sini ada pertanyaannya. Buatlah diagram di samping menjadi diagram gambar. Oke, pertama kita bikin dulu tabelnya, nama siswa, gambarnya, sama jumlah bintangnya. Karena soalnya adalah prestasi bintang pada siswa kelas 5, makanya datanya ini jumlahnya kita akan ganti dengan gambar bintang. Oke. Pertama nama siswanya Ali. Oke, kita lihat Ali. Ali ini punya 15 bintang. Kenapa? Kok terdapat 1 bintang utuh dan 1 bintang setengah? Jangan lupa, kita buat keterangannya terlebih dahulu. 1 bintang itu mewakili atau bernilai 10. Nah, setengah bintang bernilai 5. Jadi, Ali memiliki jumlah bintang 15. Makanya, terdapat gambar 1 bintang dan setengah. Karena 1 bintang utuh mewakilkan 10 dan setengah bintang mewakilkan angka 5 jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat di data tabel, Rika mempunyai jumlah bintang 30. Berarti si Rika mempunyai 3 bintang utuh. Karena 1 bintang mewakili 10, berarti dia mempunyai 3 bintang. 10 tambah 10 tambah 10, hasilnya 30. Nah, sekarang kita lihat tabelnya lagi. Data tabel ini
si Kiki mempunyai jumlah bintang 10. Nah, Kiki, kenapa punya 1 bintang doang? Karena 1 bintang utuh ini mewakilkan jumlahnya 10. Berarti Kiki hanya punya bintang 1. Nah, selanjutnya Ana. Ana memiliki jumlah bintang 20. Berarti Ana punya gambar bintangnya 2. Bintang utuhnya 2. Karena 1 bintang utuh mewakili 10. Nah, sekarang Rindu. Rindu, lihat di datanya punya 25 jumlah bintangnya. Berarti 2 bintang utuh dan 1 setengah bintang. Karena 1 bintang mewakili 10, karena dia 25, makanya 2 bintang utuh dan 1 bintang setengah. Ngerti sampai sini anak-anak? Yuk selanjutnya, diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang merupakan suatu data yang disajikan dalam bentuk batang. Kita lihat nih yang biru-biru ini namanya batang. Ya, ini namanya batang. Diagram batang. Oke, next. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang berdasarkan tabel. Yang pertama adalah buatlah sumbu tegak atau vertikal dan mendatar horizontal. Yang kedua, tuliskan keterangan pada tabel pertama di sumbu mendatar, sumbu horizontal, dan frekuensi atau banyaknya di sumbu tegak. Tabel pertama di sumbu mendatar. Dan banyaknya data, frekuensinya di sumbu tegak. Gunakan jarak antara bilangan dengan tepat. Terus yang ketiga langkahnya adalah buatlah batang-batang dengan bentuk persegi panjang dengan tinggi yang sesuai data pada tabel. Yang keempat, pastikan jarak setiap data sama besar. Nah, sekarang perhatikan contoh mengubah data tabel menjadi diagram batang. Di sini ada soal prestasi bintang pada siswa kelas 5. Ini tabelnya. Dan pertanyaannya adalah, buatlah diagram tabel di atas menjadi diagram batang. Nah, di sini terdapat diagram batang. Yang ini tentunya diagram tabel. Nah, ingat kan tadi langkah pertamanya, buatlah garis mendatar dan vertikal, tegak. Mendatar itu horizontal dan vertikal itu tegak ke atas. Nah, langkah yang kedua, kita buat tabel yang pertama ini dituliskan di mendatar atau horizontal. Ini ada Ali, Rika, Kiki, Ana, dan Rindu. Kita tulis. Diagram batang ini punyanya si Ali. Yang kedua punya Rika. Yang ketiga punya Kiki. Yang keempat punya Ana. Dan yang kelima punya Rindu. Setelah itu, tabel yang kedua ini kita tulis vertikal atau tegak. Ya. Setelah itu apa lagi langkahnya? Langkah yang ketiga, buatlah batang dari persegi panjang yang biru ini. Yang keempat, pastikan setiap jaraknya itu sama. Misalnya
Kita mulai dari angka 0 ke 5, berarti dari 5 loncat ke selanjutnya 10. Dia selalu loncati atau berjarak 5 setiap angkanya. Setiap angkanya berjarak 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Seperti itu. Atau bisa juga kamu melongkap 10 dari 0, kamu bisa ganti ini 10. Berarti longkap ke selanjutnya itu loncat juga 10. Berarti dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi di sini Ustazah ngambilnya contohnya kita melompat 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, data yang pertama, si Ali memiliki jumlah bintang 15. Berarti kita buat persegi panjangnya atau diagram batangnya di angka 15. Setelah itu Rika 30. Berarti kita buat persegi panjangnya tepat di angka 30. Setelah itu Kiki jumlah bintangnya 10. Berarti dia tingginya sampai di angka 10. Itu juga dengan Ana 20. Berhentinya di garis 20. Dan Rindu 25. Nah, yang biru ini namanya prestasi bintang pada siswa kelas 5. Nah, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram baris. Jangan lupa untuk membuat diagram baris, dia hampir sama dengan diagram batang. Memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu vertikal yang tegak ke atas dan horizontal yang mendatar ke samping. Langkah-langkah membuat diagram baris ada apa aja? Yang pertama, buatlah data pada tabel pertama pada sumbu mendatar dan banyak data pada sumbu tegak. Buatlah titik pada pertemuan keterangan dengan banyak data. Tariklah garis hubung antara titik yang telah dibuat. Sekarang perhatikan data tabel yang akan kita rubah menjadi diagram garis. Di sini ada contoh. Perhatikan data jumlah siswa yang gemar olahraga. Pertanyaannya, dari data tabel di atas, buatlah menjadi diagram garis. Nah, pertama kalian tulis dulu judulnya, banyak siswa yang gemar olahraga. Setelah itu, ini vertikal, ini horizontal. Tabel pertama tulisnya di horizontal. Voli, basket, sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan lompat jauh. Data yang kedua tulisnya di vertikal. Nah, kita bikin titik temunya. Titik temunya yang 0 ini. Titik temu antara garis vertikal dan horizontal. Data pertama voli. Jumlah siswanya berapa? 8. Nah, kita kasih titik di sini. Di angka 8-nya. Nah, yang kedua, basket. Basket ada 11 siswa. Basket ada 11 siswa. Kita gariskan di antara pertengahan 10 dan 12. Nah, jangan lupa, ini kita kasih jarak yang sama. Oh, dari 0 ke 2, berarti kita selalu loncat
angka 2. Jaraknya harus sama. 2, lipatan 2 berapa? 4, 6, 8, 10, dan 12. Karena basket ini terdapat 11 siswa, berarti kita kasih titiknya ini di pertengahan angka 10 dan angka 12. Setelah itu jangan lupa dikasih garis. Dari voli ke basket kita kasih garis menyambungkan antara titik yang satu dengan titik yang satunya lagi. Setelah itu sepak bola. Sepak bola kita lihat. Oh, 7 siswa. 7 siswa berarti di tengah-tengah antara 6 dan 8 titiknya kita taruh di sini. Jangan lupa dikasih garis dari basket ke sepak bola. Setelah itu bulu tangkis. Bulu tangkis ada 5 siswa jumlahnya. Kita taruh titiknya di antara 4 dan 6. Karena 4 dan 6 tengah-tengahnya 5. Kita kasih titik. Jangan lupa garisnya juga dari sepak bola ke bulu tangkis. Begitu selanjutnya tenis. Tenis juga sama 5 siswa. Berarti dia berada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Dikasih garis antara bulu tangkis dan tenis. Nah, setelah itu yang terakhir, lompat jauh. Lompat jauh ini terdapat 4 siswa. Kita kasih titik dan kasih garis antara tenis dan lompat jauh. Nah, ini namanya data banyak siswa gemar olahraga. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.